Halo, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 1 Agustus, hari Sabtu. Dan ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Kita mulai dengan Rumi Oracle. Seperti biasa hari Sabtu kita lakukan itu. Dan yang di tengah setelah diacak, kartunya yang muncul adalah The Right Choice. Ini seperti gambar Archangel Michael sebenarnya ya, yang seperti memberi bimbingan kepada kita apa yang bisa kita pilih dalam situasi seperti ini. 29, 11, 11, 2. Dan barangkali ini adalah tentang hubungan kita dengan seseorang. The right choice. Lumayan panjang. Saya akan baca terlebih dahulu. Ya, ini sepertinya bicara tentang ketahuilah kriteria yang paling penting ketika kamu membuat pilihan. Ya, kalau kita memilih teman untuk katakanlah teman hidup yang mampu mencintai kita, maka yang kita lihat bukan otaknya tapi hatinya. Kalau kita mencari keteduhan, maka kita jangan pilih pohon yang nggak ada daunnya. Kalau kita mau cari obat, kita tahu persis apa yang dibutuhkan, jadi nggak kesana kemari cari pengobatan yang nggak jelas, atau kita bisa pergi langsung ke, kalau memang yang kita cari adalah hal yang manis ya, makanya kita langsung aja ke toko yang memang jual permen. Jangan nungguin orang yang sedang masak sesuatu untuk menghasilkan hasil masakannya, karena belum tentu yang dia masak itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita untuk kita makan, karena tidak semuanya persis seperti yang kita inginkan. Dan ketika kita memilih batang tebu, tidak semua batang tebu akan menghasilkan gula. Tidak semua yang tidak jelas, yang down itu akan ada up-nya. Tidak semua mata itu punya visi, dan tidak semua lautan ada mutiaranya. Jadi hati-hati dalam memilih yang tampaknya mungkin ya kriterianya kita harus dicocokkan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Intinya seperti itu. Kita bisa sepertinya memilih sesuatu, kita berharap banyak dari situ, sebenarnya yang dihasilkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang kita butuhkan. Iya, ini memang situasinya adalah umum ketika kita tidak punya kedekatan khusus, semuanya itu seperti di level yang sama besar. Jadi kalau kita punya teman banyak gitu ya, kita nggak tahu yang mana yang paling dekat dengan diri kita. Ada yang suka bohong, ada yang memang mau memangsa kita, who knows gitu. Tapi nggak kelihatan jelas mana yang teman, mana yang lawan. Oke, itu sepertinya pesan dari yang awal. Finding sanctuary, opening to your spiritual source, rest, rejuvenate, tune into your spiritual source. It's in times of retreat and inner sanctuary that you can truly hear the voice of your soul. Ya, jadi sepertinya ini saatnya bukan saat yang tepat untuk memilih itu aja barangkali. Ya, karena kita merencanakan masa depan. Dari kemarin kita sudah membuat perencanaan masa depan, dan kita sudah katakanlah melakukan sesuatu untuk berjalan ke arah apa yang menjadi rencana kita. Alhasil belum ada yang datang kepada kita. Mungkin yang kita pilih juga bukan pilihan yang tepat. Satu kartu lagi, acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels, with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Iya, jadi kita mungkin berteman dengan banyak orang mengharapkan sesuatu. Dan ternyata kalau kita berharap kita dekat sama dia, terus kita akan punya kesempatan untuk mendapatkan katakanlah pintu masuk terhadap satu hal, tapi ternyata tidak. Jadi
Di sini yang dikatakan adalah ya kita belajar untuk kalau kita berteman apa adanya. Atau ya kita berada dalam situasi seperti ini. Kita punya banyak teman tapi teman kita semua kalau nggak tikus, musang. Tidak enak ya bacaan hari ini. The right choice. Ya, hati-hati dalam memilih. Tidak semuanya itu memberi kebaikan buatmu. Bulan ada di Capricorn, dia trine dengan Uranus di Taurus, dan square dengan Chiron. Kalau kita lihat dari yang lebih detail, hampir sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, bulan di Capricorn itu energinya adalah ketika kita agak sedikit depressed ya, agak tidak terlalu antusias. Dan ini juga ditambah dengan square dengan Chiron yang membuat kita memang kayaknya nggak terlalu happy hari ini somehow. Dan kita ingin berbuat sesuatu untuk mengubah perasaan kita yang kayaknya nggak terlalu senang hari ini. Matahari di Leo trine dengan Chiron juga, jadi bisa menjelaskan apa yang membuatmu tidak suka. Dan square dengan perubahan, sepertinya walaupun kita sangat menginginkan perubahan, tetapi perubahan itu bukan pilihan yang mudah. Tidak enak ya. Oke. New reading, 4 kartu. Tapi kalau dari tarotnya, sarannya adalah be happy dan kamu akan menemukan cinta baru. Walaupun 2 kartu di depannya emang berat. Jadi sepertinya memang hari ini secara emosi kita tidak dalam posisi yang puas. Karena kita seperti menemukan halah dia lagi, halah itu lagi, paling kita disuruh gini, paling kita disuruh. Jadi penuh dengan pengorbanan gitu, berat banget rasanya. Dan kita tuh malas banget karena setiap kali ketemu sama dia kayaknya udah ada cerita dia nyebelin lah, cerita kita nggak terlalu diperlakukan dengan baik lah. Ini gambar dia sedang terluka, sudah terluka dan bertahan aja, dan melihatnya jelas dia tidak melihat dengan happy. Dan tantangannya adalah kita nggak bisa bikin enteng juga, tapi just be happy with yourself kayaknya deh. Karena sebenarnya kamu dalam posisi oke-oke aja, malah sebenarnya kamu menemukan cinta baru. Well, hari ini situasinya adalah set boundaries. Ya, jadi saya pikir memang mungkin lingkungan kita nggak bisa bikin kita happy, tapi sebenarnya bukan berarti kita nggak bisa membuat diri kita seneng ya. Caranya dengan kita buat aja batasan, mungkin batasan. Kalau memang kita mau tidak mau harus ketemu, ya nggak apa-apa ketemu, tapi secara emosi jangan terlalu terlibat. Dan challenge-nya adalah kita kayaknya emang agak sukar sendiri sih, walaupun kita sangat ingin sendiri. Ini kan inginnya sendiri, menutup dari dunia, tapi untuk sendiri itu susah. Solusinya adalah find balance. Find balance. Swinging from one extreme to another can put one out of balance. Everything in moderation, including moderation. Advice-nya adalah remove toxicity. Iya, jadi kayaknya memang yang bikin sebel kan ya itu tadi gambar tikus sama gambar musangnya. Dan sepertinya kita tidak harus berada di sekitar situ, cuman beri batas walaupun agak sukar. Ya, find balance dari diri kita. Dan kalau bisa
terus menghindar, cuman memang outcome-nya juga tidak terlalu happy hari ini. Grieving can be overwhelming but necessary. You need to let your feeling wash through you before you can move past the pain. Oke, hari ini yang saya lihat sebenarnya pesan utamanya adalah pilih semuanya dalam kendalimu untuk memilih. Ya, dan memang di dalam situasi ini ada hal yang mau tidak mau harus dihadapi. Dan sepertinya karena kita berharap dengan situasi hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita, dan itu kayaknya nggak mungkin, nggak ada manfaatnya buat kita, tapi kita tetap harus berada di dalam. Ini sepertinya situasi sosial banget ya, harus datang ke pertemuan keluarga yang kita nggak antusias, harus datang ke satu rapat di mana kita sebenarnya nggak dibutuhkan amat, tapi kayaknya mau nggak mau kalau kita nggak ingin dicap ini itu kita tetap datang. Jadi memang harus kita lepaskan keinginan untuk mendapatkan penghargaan yang sebenarnya yang layak kita terima, tapi nggak bakalan kita terima anyway. Ya, karena apa yang kita harapkan, walaupun kita upayakan, kayaknya juga tidak terlalu menghasilkan hari ini. Yang penting ini tadi seperti finding sanctuary itu tadi seperti memberi batasan antara kita dengan pihak luar secara emosional minimal, walaupun sukar, tapi tetap kita mencari di dalam hati kita adalah ketenangan. Oke, teman-teman, kalau kita lihat dari tarotnya, walaupun situasinya berat dan kita tidak bisa melepaskan, somehow bertahanlah, karena ada sesuatu yang bisa kau dapat hari ini, ya, dan itu adalah pemahamanmu tentang cinta tak bersyarat. Rasanya cinta tak bersyarat, tapi mudah-mudahan ini cukup untuk hari ini. Toh kamu juga nggak bisa menghindari semua kegiatan yang mau tidak mau kau hadiri hari ini. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.